Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan menyampaikan beberapa hal. Untuk semester yang pertama di kelas 9, nanti kita akan menemui sebanyak 3 bab. Tapi dalam hal ini agar supaya kita tidak ketinggalan, mungkin nanti akan ditambah ada waktu sebelum semesteran kita menambah ke semester selanjutnya. Nah, kemudian untuk hari ini kita akan membahas dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pembelajaran ini, Ibu mengharapkan kalian dapat mensyukuri bagaimana perwujudan Pancasila sebagai dasar negara, bagaimana sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai Pancasila, kemudian nanti bisa mengamati bagaimana dinamika yang terjadi di masyarakat, terlebih mengenai praktik ideal daripada Pancasila. Kemudian dapat merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait dengan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pertama kita lihat bagaimana penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, kita tahu bahwa lahirnya Pancasila pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950, Pancasila mendapat banyak sekali tantangan, baik dari pihak masyarakat Indonesia itu sendiri, apalagi dari pihak sekutu seperti dari Belanda. Nah, kita tahu ada beberapa peristiwa yang terjadi yang menginginkan masyarakat menginginkan Pancasila itu diganti. Pancasila sebagai dasar. Kita lihat ada beberapa peristiwa yang terjadi di masyarakat Indonesia pada masa tersebut. Nah, pertama kita lihat peristiwa terjadinya pemberontakan PKI. Pemberontakan PKI ini adalah terjadi pada tahun 1948 di Kota Madiun di Jawa Timur, dan basisnya ada dipimpin oleh Musso atau tokoh PKI yang melarikan diri dari luar negeri setelah PKI ini menguasai Indonesia. Kemudian PKI dihancurkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, ini adalah satu peristiwa yang PKI merupakan satu peristiwa yang sangat membekas dalam diri masyarakat Indonesia. Yang kedua ada pemberontakan DITII. Nah, pemberontakan DITII ini adalah satu pemberontakan tentara Islam Indonesia atau Darul Islam di Jawa Tengah dan di Jawa Barat. Pemberontakan ini terjadi karena apa? Karena banyak masyarakat Indonesia yang menginginkan negara Indonesia itu menjadi sebuah negara Islam. Nah, karena dianggap ini menyalahi dari kodrat yang ada dalam Pancasila, maka pemberontakan DITII baik di Jawa Barat dan di Jawa Tengah ini dianggap satu hal yang membahayakan bagi bangsa Indonesia. Maka ini pun akhirnya harus dilenyapkan atau dimusnahkan. Yang kedua ada APRA. APRA ini adalah Angkatan Perang Ratu Adil yang didirikan oleh Raymond Westerling. Nah, sebagai seorang prajurit APRA adalah prajurit Kenil awalnya. Nah, tentara Hindia Belanda ini juga adalah satu hal yang sangat membahayakan bagi masyarakat Indonesia. Nah, kemudian ada pemberontakan yang namanya Andi Ajis. Pemberontakan ini dilakukan oleh kesatuan bekas Kenil yang dipimpin oleh Kapten Andi Ajis. Ia adalah mantan perwira Kenil dan memberikan sebuah tuntutan, yakni harus pasukan APRIS dan Kenil ini yang bertanggung jawab atas negara Indonesia Timur. Nah, pada 8 April 1950, pemerintah pusat ini mengeluarkan ultimatum kepada Andi Ajis
untuk datang melapor ke Jakarta. Namun dalam hal ini beliau tidak beliau tidak menepati atau tidak menghadirinya. Nah, peristiwa Andi Ajis ini juga dilakukanlah pemberontakan di beberapa daerah yang juga mengilhami lahirnya di daerah-daerah yang lainnya. Terakhir ada pemberontakan RMS, Pemberontakan Rakyat Maluku Selatan. Nah, ini dipimpin oleh Samuel, mantan Jaksa Agung di Nusa Tenggara Timur. Nah, RMS ini berdiri tanggal 25 April 1950. Ia adalah salah satu gerakan yang menolak integrasi dan ingin membentuk negara sendiri. Nah, kita tahu memang awalnya berdirinya RMS ini adalah satu sifat yang sederhana yang akhirnya melibatkan seluruh tokoh-tokoh yang dianggap berbahaya bagi negara Indonesia. Nah, berdasarkan undang-undang, presiden berfungsi sebagai kepala negara dalam artian bahwa sistem ini memberikan kesimpulan ke kita bahwa di dalam pelaksanaan pemerintahan itu juga diberi kewenangan yang ada. Nah, ini terjadi pada tahun 1950. Nah, presiden sebagai kepala negara namun menjadi bagian dari pemerintahan, namun juga bertanggung jawab berada di tangan Perdana Menteri bersama yang namanya para menteri-menterinya. Nah, kemudian penerapan Pancasila pada periode 1950 dan 1959 ini cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Nah, ini ternyata tidak menjamin yang namanya stabilitas pemerintahan. Karena apa? Banyak juga terjadinya yang namanya pemberontakan seperti pemberontakan yang terjadi di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, kemudian pemberontakan di Aceh. Nah, kemudian kita lihat pada masa 1959 dan 1966. Nah, sebelumnya pemilu pertama yang pada tahun 1955 ini terpilih 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR. Pemilih ini juga berhasil memilih anggota-anggota lembaga konstitusi. Jadi dalam artian pada masa itu sudah mulai diterapkannya berbagai macam hal yang digambarkan dalam hal ini. Nah, kemudian sebagai pihak menyebut masa 1959 hingga 1966 sebagai periode demokrasi. Nah, ini adalah masa yang ketiga. Setelah tadi masa 1950 sampai 1959, ini kemudian masa 1959 sampai 1966 sebagai periode demokrasi terpimpin. Masa ini demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat. Nah, sebagaimana yang kita tahu bagaimana keinginan Pancasila yang ada cenderung dalam hal ini malah cenderung kepada kekuasaan pribadi presiden itu sendiri. Nah, akibat ini banyak hal terjadinya peristiwa-peristiwa yang paling membekas. Kita lihat peristiwa PKI tahun 1965, di mana PKI berusaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan jenderal A.H. Nasution. Nah, tanggal 12 Januari 1966 terjadi yang namanya demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan yang kita kenal dengan Tritura. Nah, karena dianggap pada tahun 1965 banyak sekali peristiwa yang memberatkan atau yang memberikan penyiksaan terhadap masyarakat Indonesia. Nah, ini pada tahun 1966 sampai 1998 ini adalah masa keempat. Ada beberapa hal yang harus kita ingat di masa ini. Para mahasiswa menginginkan adanya perubahan bagi pemerintahan Indonesia. Nah, adapun sisi Tritura adalah sebagai berikut: menginginkan bubarkan PKI beserta ormasnya. Kemudian yang kedua, bubarkan kabinet Bikora dari unsur PKI dan turunkan harga. Nah, kemudian
pada masa 1966 hingga 1998 disebut sebagai masa Orde Baru. Kalau kita lihat ini adalah masa di mana Presiden Soeharto dianggap satu hal yang sangat berjasa dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, pada masa tahun 1998 hingga sekarang disebut masa reformasi. Pada awal masa ini kemudian kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa menggulingkan Presiden Soeharto. Nah, kita tahu masa-masa ini adalah satu masa di mana masyarakat Indonesia menginginkan satu perubahan dari yang namanya perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, itu kesimpulan dari yang kita bisa ambil bahwa penerapan Pancasila dari masa ke masa mungkin sampai sekarang tidak pernah terlepas dari yang namanya kekurangan. Namun dalam hal ini, inilah peran daripada warga masyarakat sebagai kita generasi muda untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila itu yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu saja untuk hari ini. Nanti kamu silakan Ibu persilahkan untuk membaca dari buku paket pada halaman 3 sampai dengan halaman 11. Nah, nanti Ibu persilahkan untuk memberikan pertanyaan seandainya dari materi hari ini ada yang kurang jelas, silakan untuk mengirimkan WhatsApp ke Ibu. Demikian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.